Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid. Saya Raffi. Kami dari Amanah Pictures. Saatnya kita manfaat. Nah, di pagi hari ini kita sedang berada di Rawapening. Rawapening. Rawanya di sana, peningnya di sini ya. Bisa ya. Bisa. Asli sih. Nah, di hari ini, di acara manfaat kali ini, kita akan bahas bagaimana agar teman-teman nih yang punya bisnis atau apapun itu, terutama yang berkaitan dengan fotografi, bagaimana ketika akun Instagram kalian dihack, sedangkan itu sudah seperti toko bagi kalian, dan dihack sama orang, apa yang harus kalian lakukan? Apakah auto panik, ya kan? Ya. Atau kita coba selamatkan, ayo kita selamatkan, atau kalian ya udahlah move on aja lah. Nah, kita akan bahas kali ini. Untuk pertama kali, case-nya adalah dari Amanah Pictures sendiri, itu akun Instagram kita yang sebelumnya itu juga dihack. Nah, makanya kali ini kita akan cerita sekaligus ngasih tahu nih teman-teman, biar akun Instagramnya nggak dihack, gitu ya Mas Raffi ya. Bener banget. Nah, kali ini untuk mengawalinya, jadi kita cerita sedikit dulu nih. Oke. Jadi pada awalnya akun kita tuh baik-baik aja, tapi tiba-tiba pada saat malam tuh ada kayak WhatsApp pakai bahasa Inggris pada itu. Oke. Nah, saya nggak terlalu mengerti sepenuhnya artinya. Intinya bahwa kita kena hak cipta. Nah, di situ ada kayak link yang dimana kita harus istilahnya konfirmasi bahwa kita itu nggak melanggar. Oke. Nah, dan ternyata WhatsApp itu bukan resmi dari Instagram. Nah, kesalahan kami adalah pada saat itu WhatsAppnya itu di malam hari, jadi bikin panik tuh. Dan dalam kondisi mau tidur, jadi posisi nggak siap. Itulah yang membuat kita akhirnya ketipu. Oke. Dan akhirnya dihack Instagramnya. Ya. Dan si orang yang hack itu, saya nggak tahu, nomornya adalah nomor Rusia, dan dia minta tebusan itu sekitar 1,5 juta. Nah, itu yang dilakukan orang yang hack itu. Ya naudzubillah, moga-moga aja nggak kena sama teman-teman yang lain gitu ya. Amin. Nah, tapi gimana kalau teman-teman itu kena mungkin mirip-mirip dengan kita ya? Iya, benar. Apalagi sampai bahkan ada beberapa teman yang akun Instagramnya tuh dihack, dibuat Instagram porno. Oh. Nah, gitu. itu kan kalau masih dihack istilahnya, terus dibuat nggak tahu lah apa dia bentuk tebusan dan sebagainya, masih mending kan. Tapi kalau dibuat sampai situs porno kan kasihan teman-teman juga kan. Apalagi buat penipuan ya. Ya, apalagi buat penipuan kan. Minta uang atas nama dia. Nah, dan sebagainya, itu bahaya lagi. Nah, dari case itu kita mau sedikit belajar nih. Sebenarnya pada saat itu adalah yang tadinya kami adalah namanya Ananta Picture, itu sebenarnya mau hijrah yang tadinya kita bukan mau hijrah, lagi proses ya. Sudah ya. Tapi lagi proses dari yang tadinya menerima prewedding terus tidak. Ya. Karena konsep prewedding ini adalah konsep orang pacaran, kita fotoin, dia harus pegang tangan dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya, nah, kalau kita, walaupun kita nggak melakukannya, tapi kan kita mendokumentasinya juga bagian kan. Ya. Apalagi kita nanti bakal menyuruh-nyuruh pegang tangan dan sebagainya. Ya, ya kan Mas Raffi? Nah, dari situ akhirnya kita mulai coba hijrah. Nah, ketika proses hijrah itulah dimana saat si akun Instagram ini kemudian dihack orang. Nah, mungkin ini rahasia Tuhan, rahasia Allah, agar kita tuh hijrah ya, benar-benar hijrah. Karena akun sebelumnya adalah udah pernah tuh menerima job prewedding, ya kan. Dan kita nggak cuma 1-2 kali, dulu itu hampir berapa kali ya, udah banyak lah pokoknya. Udah banyak lah istilahnya klien kami untuk prewedding. Nah, dari situlah akhirnya kondisinya seperti itu Mas. Apa namanya? Akunnya akhirnya dihack orang. Nah, terus awal kita coba udah selamatin. Gimana caranya? Cari cara lah pokoknya. Caranya Instagram akhirnya kita balik. Tapi ternyata nggak bisa karena
di Instagram itu nggak ada foto wajah kita. Ada Sedangkan verifikasinya. nggak ada verifikasinya. Jadi misalkan andai kata, sebenarnya kalau andai kata itu ada wajah kita, itu akan bisa balik. Oke. Nah, sedangkan di Instagram itu nggak ada wajah kita karena akun bisnis kan. Nah, terus bagaimana caranya agar teman-teman itu terhindar dari itu? Dan apa langkah apa saja ketika pertama kali dihack? Terus apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, kita coba langkah ketika dihack dulu ya, sebelum pencegahan ya. Pencegahannya kita coba yang nanti ya. Nah, jadi gini Mas Raffi. Pertama kali yang dilakukan Ananta adalah kita coba selamatin dulu. Mencoba nggak panik, mencoba tenang. Ya udahlah kita coba selamatin pada saat itu ya. Iya. Nah, pada waktu di malam hari kita coba selamatin, tapi ternyata nggak bisa. Karena case-nya tadi, karena nggak ada muka kita, makanya akun Instagramnya akhirnya nggak bisa balik lah. Terus, wah ada gejolak emosi gitu, sampai cerita ke tim gitu kan, ya kan. Wah. Teman. Ya tanya ke teman-teman dan sebagainya. Ya. Kayak ada yang bisa bantu kita nggak untuk nyelamatin itu? Tapi ternyata akhirnya nggak bisa. Banyak orang yang nyaranin, gini Mas, coba gini. Udah kita coba semua, tapi nggak bisa. Ya. Tapi yang jelas gini, semua itu menurut kami adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu benar-benar hijrah ke yang baru. Akhirnya kita mikir, selain buat akun yang baru, akhirnya kita move on. Itu adalah sekalian kita buat nama yang baru, branding yang baru, logo yang baru. Itu. Nah, itulah sedikit cerita apa namanya. Kalau Mas Raffi sendiri punya pengalaman nggak, teman-temannya mungkin yang pernah kehack selain punya amanah sendiri? Belum sih, baru ini. Baru ini. Ya, baru ini. Jadi ada cerita banyak sekali sih. Saya lihat di akun Instagram punya teman-teman yang lain. Itu ya banyak ketipu gitu. Karena kan rata-rata mereka pakai bahasa Inggris yang bahasa yang kurang kita kenali. Ya mungkin kita paham sedikit-sedikit. Saya tahu bahwa itu kena cita dan sebagainya. Tapi karena posisi malam, nggak nyadar bahwa WhatsApp yang dikirimkan itu bukan WhatsApp resmi dari Instagramnya. Nah, itu perlu dicurigai. Dan karena pada saat itu saya mikirnya ini nomor luar negeri. Nah kan, jadi nggak begitu curiga dong gitu loh. Nah, disitulah teman-teman perlu curiga bahwa apa ya? Kalau ada istilahnya jangan langsung panik ketika kena cipta lah dan sebagainya. Coba pelajari dulu, tanya-tanya dulu. Kayak gitu. Nah, kita coba mendalami. Tadi kan setelah kena hack nih, apa yang harus dilakukan kan? Iya. Gitu kan. Nah, tahapannya adalah selain tadi kita coba selamatkan dulu. Kita coba segala cara. Nah, setelah itu ibarat tambang emas nih. Kalau tambangnya emas sudah habis karena udah menyelamatin nggak bisa. Ya udah kita harus move on. Oke. Itulah yang dilakukan Amanah Pictures. Jadi kita coba move on, apa ya, sekaligus istilahnya ganti toko yang baru gitu. Ibarat kalau tokonya kebakar atau mungkin gimana, ya udah move on aja, buat yang baru. Mungkin yang baru ini akan jauh lebih berkah. Gitu kan. Nah, disitulah yang lebih penting daripada soal menghasilkan uang yang lebih banyak. Gitu. Karena setiap ada keberkahan ada ketenangan. Gitu. Nah, makanya dari teman-teman tipsnya adalah ketika kena hack ya udah coba selamatin dulu, cari segala cara, gitu kan, baru apa namanya, kalau nggak bisa mentok ya udah move on, segera, apalagi kan itu berhubungan dengan bisnis gitu kan, berarti harus segera cari alternatif lain gitu. Cari tambang emas lain yang bisa digali kan gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, gimana cara mencegah agar benar-benar nggak bisa dihack atau bisa dihack tapi kita bisa selamatkan? Pertama, kalau itu akun bisnis ya, kita nggak mau ngomong personal. Kalau personal mesti ada foto wajah kita, ya kan? Benar. Kalau bisnis, yang jelas adalah coba di teman-teman itu ada authorize dua langkah itu. Nah, itu diaktifkan.
Itu karena paling penting buat kita agar tidak dihack orang. Karena kalau orang udah tahu akun Instagram kita, udah tahu passwordnya, kalau authorize 2 langkahnya nggak jalan, belum diaktifkan, itu akan diaktifkan oleh mereka yang hack. Jadi kita nggak bisa selamatin. Iya. Gitu loh. Kita mau berbuat kayak apapun harus verifikasi lewat email atau nomor yang tertera di situ. Nah, yang tertera di situ itu biasanya yang sudah di authorize sama hacker. ya sama hacker. Makanya di situ nggak bisa selamatin. Makanya itu harus dari awal. Mungkin kalau baru punya atau udah punya lama tapi belum di authorize, coba di authorize 2 langkah itu. Jadi itu membantu teman-teman ketika nanti dihack orang atau ditipu orang dan sebagainya, itu harus melewati nomor atau email teman-teman. Nah, di situ. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Kelihatannya itu sih. Jadi yang penting teman-teman, pesan saya adalah kalau bisa, jadi misalkan dalam proses berhijrah pasti ada istilahnya kita dibersihin sama Gusti Allah, biar dosa-dosa yang lama, bekas-bekas dosa yang lama itu hilang dulu, baru teman-teman dapat berkah yang baru. Gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.